nggak boleh bohong ya. Biasanya kita percaya tadi dalam lagu-lagu tiada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Ya. Lalu kita juga nyanyikan bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Tapi jujur saja, seringkali dalam hidup kita itu datang kita punya mood perasaan yang rasanya, aduh aku susah nih, aku sedih ya, aku tidak bahagia. Nah makanya saya mau kita coba melakukan yell ya. Yang biasanya kan kalau dulu kita dengar God is good all the time, ya kan? Lalu dibilangnya all the time God is good. Sekarang saya mau kita bikin satu yell yang berbeda. All the time we are happy as the Son of God. Amin. We are happy as the Son of God all the time. Oke, coba kita coba ya. Bisa ingat all the time we are happy as the Son of God. Oke. 1, 2, 3. All the time we are happy as the Son of God. Amin. Puji Tuhan. Kepada semua saudara-saudara yang juga turut berbakti bersama kita lewat Zoom, walaupun tidak bisa sempat hadir di sini. Memang itu satu pekabaran yang yang nyata dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada alasan satupun sedikit pun untuk kita tidak merasa berbahagia. Orang-orang kenal saya di gereja atau di mana dibilang I'm a happy guy. Memang saya bawaannya selalu sukacita. Walaupun ada yang tahu sebetulnya saya lagi problem nih, bisnis lagi susah. Tapi kelihatannya happy-happy aja. Dan bersukacita itu bukan orang nggak waras ya, bukan berarti orang gila nih katanya happy saja. Tapi itu puncak intisari yang kita mau raih sebagai anak-anak Tuhan di dalam keimanan kita adalah orang yang selalu berbahagia setiap saat. Orang bilang apa sih? Kalau di ilmu Shaolin di mana bilang, wah saya mau bulletproof, fireproof gitu ya, tahan api, tahan senjata, tahan peluru. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus stress proof, unhappy proof ya. Nah sahabat, ini kita mau bicara mengenai love, tentunya love ya. Beberapa lalu sudah dibahas mengenai love kepada friends, love kepada family, dan ini sekarang love kepada others. Sebetulnya perintah Tuhan adalah mengajarkan kita untuk mengasihi sesamamu manusia. Dan manusia dalam hidup kita itu apa? Ada istri kita manusia bukan? Waduh, keterlaluan kalau bilang bukan manusia ya kan? Adik kita, kakak kita, orang tua kita, semua itu adalah manusia. Jadi sebetulnya intinya kita harus mengasihi siapa? Mengasihi semua. Dan ajaibnya saya mau bersaksi bahwa di dalam menggali firman Tuhan itu selalu kita akan menemukan hal yang baru. Dan hari ini saya mau bagikan bagaimana hal yang baru saya temukan bahwa ada relasi yang sangat kuat antara mengasihi sesamamu dengan kesuksesan dalam hidup kita. Coba luar biasa. Selama ini kan orang-orang selalu bilang gini, kalau mau sukses harus rajin belajar. Kalau mau sukses harus tekun. Kalau mau sukses dan bla 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 bla. Tapi jarang dan nggak pernah saya dengar orang motivator mengatakan kalau mau sukses harus mengasihi sesama manusia. Ya kan? Nah, kita coba akan bahas. Saya diingatkan istri saya untuk tidak bergerak ke kiri ke kanan karena kamera bagi semua yang hadir lewat Zoom. Memang kebiasaan saya, maaf, selalu saya akan jalan, kalau perlu saya jalan ke belakang. Ya, memang sudah style saya bicara seperti itu, nggak bisa diam, ya, sangat engaged dengan audience. Oke, jadi saya kasih judul Why Should We Love Others. Sebetulnya kalau dalam judul yang disebarkan adalah Why Should I love others. Karena ya sama aja, I juga I kita masing-masing. Tapi intinya kepada we ya. Oke, kita lihat slide berikut. Nah, saya mau tekankan dulu ya bahwa kenapa ya? Mic-nya bagus itu. Kenapa? Ya? Oh, storing. Oke, storing mungkin settingnya terlalu keras di belakang. Jadi saya mau tekankan pentingnya belief. Saya selalu punya slogan dan juga di bisnis saya Purwadika ada slogan belief, value, action.
Jadi ini penting banget ya, selalu saudara setiap hari harus mengoreksi, mengevaluasi seperti apa belief saya sekarang hari ini. Apakah getting worse, lebih buruk dari kemarin? Itu penting banget. Dan ini saya mau tekankan, saya percaya sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan atau tuliskan, firmankan di dalam Alkitab, semuanya di samping benar adalah apa? For my own good. Untuk kebaikan saya. Itu belief yang strong dan yang solid dan yang mutlak ya. Saudara-saudara seiman kita harus miliki dalam hidup ini. Karena kalau ada sedikit saja kebimbangan, itu berbahaya. Karena saya bersaksi bahwa, maaf ya, bukannya mau menghakimi, tapi pendapat siapapun, apakah dia itu orang pintar menurut saudara, orang terhormat, semua tidak bisa benar sama seperti pendapat Tuhan. Amin. Kita harus uji, Tuhan ajarkan kepada semua pendapat yang ada di muka bumi ini dengan firman Tuhan. Nggak boleh kita telan begitu saja. Ya, jadi perintah Tuhan yang kita mau pelajari sekarang ini adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia. And I believe perintah ini juga adalah untuk kebaikan saya. Ya, coba nanti kita akan pelajari. Slide berikut. Kita lihat pertumbuhan cinta di dalam pertumbuhan umur kita juga semakin tua. Ya, ini penting sekali yang kita perlu sadari ya. Bahwa pada waktu bayi lahir, dia sudah ada cinta. Tapi cintanya masih dia taunya apa? Diri dia sendiri. Dia mana peduli sama maminya. Pokoknya kalau namanya sudah lapar, namanya bayi langsung padahal kalau boleh ngomong ya maminya, kamu kira susu itu nggak perlu dibikin dulu ya? Nggak perlu dicampur dulu sama air ya? Nangis terus saja. Baru diem begitu dot itu susu masuk ke mulut. Betul nggak? Jadi bayi lahir itu sudah punya love. Tapi scope love-nya hanya diri sendiri. Maklum, kenapa? Karena dalam otaknya dia belum kenal banyak. Dia cuma taunya it's me only, diri saya. Tapi semenjak dia mulai bertumbuh, dan inilah peran orang tua yang saya pelajari. Ya, orang tua harus hati-hati mendidik anak-anak kita. Mesti mulai belajar mencintai orang lain dari kecil. Dia mesti tahu ada kakaknya, ada adiknya mungkin ya, atau ada orang tuanya, ada uncle-nya. Dan dia mesti mulai belajar, diajar dari kecil, jangan berpikirnya yang penting diriku saja. I'm the focus of the family, of the universe. Pokoknya semua harus aku, dan aku. Hati-hati. Ini saya baru menyadari, saya bersaksi saja, saya lahir 5 saudara. Dan 1 perempuan paling tua, dan 4 saudara lainnya laki-laki. Dan terus terang kakak saya yang paling besar perempuan ini memang sudah tidak ada sekarang, sudah almarhum. Tapi termasuk hasil dari gagalnya pendidikan atau pendidikan orang tua. Jadi papa saya ini sangat menginginkan punya anak perempuan, ya, dan dapat pertama kali perempuan. Dan aduh sayangnya minta ampun, apapun yang mau diikuti, ya, sampai ini cerita nih kakak saya bisa main ambil duit saja di toko gitu, tahu-tahu udah kemana, udah di Singapura. Udah di mana-mana gitu. Pokoknya manja sekali. Dicoba dikuliahkan ke Taiwan. 2-3 bulan minta pulang, gak betah. Coba bayangkan. Terus udah gitu dicobakan kerja sama teman atau siapa, gak bisa, mental juga. Lebih galak dianya daripada bosnya. Saya anak bos. Jangan coba perintah-perintah saya ya. Paham gak? Jadi ini contoh belajar mengasihi orang lain kepada anak kita itu sangat penting.
Dan ini salah satu kunci sukses sebetulnya dalam hidup kita. Coba di dalam bisnis, kalau kita pebisnis cuma memikirkan diri kita nggak memikirkan kepentingan customer kita, saya jamin cepat atau lambat perusahaan itu akan bangkrut. Siapa yang nggak setuju? Yang dia pikirin cuma keuntungan dia aja. Aduh, kapan minggu depan saya kurangin lagi ya ini bubur ya, kalau dia jualan bubur nih. Gimana saya akalin supaya untung lebih gede? Saya nggak pikirin konsumennya nanti akan jadi sakit kalau apa. Pokoknya saya cari bahan. Kalau bisa ini bubur supaya pakainya lebih sedikit. Terus ayamnya gimana diisi air supaya besar dan segala macam. Pengusaha yang demikian tidak mengasihi orang lain, hanya memikirkan diri, pasti gagal. Dan ini pelajaran bahwa seharusnya semakin tua saya dan saudara, secara normal yang Tuhan mau adalah apa? Pertumbuhan kita di dalam mengasihi orang lain juga bertambah. Amin. Jadi semakin dewasa, nanti hati-hati nih anak kita dari kecil. IJ, cucu saya mulai mau sekolah. Kita lihat keberhasilan didikan dari maminya bagaimana. Apakah dia udah tahu berbagi, dia tahu toleransi kepada orang lain, mengasihi. Kalau enggak, dia nggak bakalan betah di sekolah. Percaya? Karena di sekolah gurunya maaf kata nggak bisa fokus sama cucu saya saja. Emang muridnya cuma satu. Muridnya itu bisa beberapa. Dia harus bagi. Mungkin kalau di rumah biasa nih ya, maaf ya kalau namanya anak dari keluarga berada terutama kan ya. Kan pasti ada pembantu. Udah gini, punya asal nyebut aja. IJ mau, ya kan? IJ mau apa deh? Langsung di depan. Tapi begitu di sekolah, dia bilang sama temennya, IJ mau ini. Temennya bilang, Robin juga mau ini. Mati deh. Di situ dia mulai berasa, wah kalau gitu mulai ada gontok-gontokan. Nah itu pelajaran buat kita, hal yang simpel. Bagaimana anak kita jadi tidak berbahagia dalam hidup gara-gara kita salah mendidik anak kita dari kecil. Ini saya wanti-wanti kepada anak-anak saya yang punya cucu. Harus dari kecil anak kita diajar bagaimana mengenal sesama, berbagi. Itu untuk kebaikan dia sendiri. Satu kali dia kalau bekerja dimanapun, jadi pengusaha maupun profesional, itu harus mempunyai kepedulian kepada orang lain. Mana ada sebagai direktur, saya nggak peduli ya, saya punya anak buah, mau sukses ya, mau berhasil nggak ada, wah nggak bakalan berhasil. Semakin tinggi kita di dalam satu posisi pekerjaan, harus semakin kita peduli kepada banyak orang. Betul nggak? Betul. Karena dalam pekerjaan selalu ada tingkatan. Satu adalah mungkin engineer yang tahu hanya urus diri sendiri. Udah, dia kasih tugas, dia selesai. Tapi dia nggak bisa diganggu. Tolong dong pikiran ini nggak bisa. Dia cuma bisa fokus begitu. Ya udah levelnya mungkin sebagai engineer kalau menurut saya. Tapi kalau dia mau meningkat sebagai manajer, oh nggak bisa. You cannot only manage yourself, but you have to manage also what? Your staff, betul nggak? Anak buah. Ya, harus dong. Masa sebagai manajer, pokoknya saya datang, saya duduk di meja, saya gak mau tahu apa yang terjadi, mau kebakaran, mau apa, so what gitu. Yang penting saya kerja fokus, itu bukan manajer, saudara. Betul nggak? Apalagi level director, nggak bisa lagi cuma pikir, oh saya mesti pikirkan kelangsungan hidup perusahaan ini, directionnya mau dibawa kemana? Waduh, di depan lagi ada ombak, kita harus ke kiri, harus ke kanan, paham ya? Jadi memang mengasihi kepedulian kepada orang lain itu adalah untuk kita punya kebaikan. Ya, jadi seharusnya bertumbuhnya waktu, semakin kita berdewasa, semakin udah kakek-kakek ini, harusnya apa? Semakin mengasihi sesama. Betul nggak? Setuju nggak? Nih, saya bilang aja ya. Mana ya? Saya punya poin. Aduh, sulit banget kalau kita merawat seorang kakek atau nenek yang masih sudah kakek nenek masih egois banget. Paham nggak? Bisa nggak bayangkan? Bisa nggak bayangkan? Wah, itu kakek nggak mau peduli sama anaknya. Cepat, kakek mau ini. Wah, udah paling deh, udah habis deh kalau menurut saya ya. Nggak usah perlu dibuktikan. Sebaiknya saudara bijaksana dan percaya. Ya, kalau nggak percaya, sebentar siang mari kita diskusi. Ya, jadi semakin dia egois, semakin pusing. Seharusnya semakin tua, jadi orang tua itu lebih nggak mentingin diri. Harusnya orang tua mikirin anak, cucu, betul nggak sih?
Harusnya kan ya, lebih nggak mikirin diri. Yang penting kamu happy. Gitu kalau jadi orang tua. Kalau orang tua yang masih sulit, mana kamu gaji? Hah? Per bulan 10%, mami 25%. Mikirnya kepada diri sendiri, repot orang tua. Semua banyak anak katanya banyak rezeki. Jadi harus dipungli. Betul nggak? Satu anak 25%, bayangkan kamu. Wah, bapaknya udah keren aja. Anaknya agak kekurangan karena diporotin 25% masing-masing. Bapaknya udah naik Mercy kan gitu. Jadi hati-hati saudara, tolong evaluasi diri kita masing-masing ya. Kasihi sesamamu manusia itu jangan terlalu advance, terlalu jauh kita pikirnya. Yang sederhana sebetulnya. Bagaimana mengasihi cucu kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Itu adalah sesamamu manusia juga. Betul? Memang belum lagi lingkaran luar ya, yaitu sesama manusia. Coba slide berikut. Nah, kalau kita mau lihat juga pertumbuhan love dengan iman, sama kalau kita lihat nih, kalau kita kemarin sudah ada yang bahas juga 1 Petrus 1 ayat 3-8 orang suka bilang ini adalah tangga imannya Petrus, ya kan? Coba dilihat, dimulai dengan iman tambahkan kebajikan, virtue, hal-hal yang positif, yang baik, ya kan? Terus pengetahuan, self control, tapi ujung-ujungnya apa? Ini adalah kasih kepada saudara seiman lah, kita lingkaran dalam keluarga. Tapi lihat yang atas, ini love itu adalah love for others, love for everyone. Maksudnya apa? Dari iman kita bertumbuh, makin hari kita makin tidak membedakan apapun. Betul? Kita bedakan tingkat sosial lagi enggak? Wah, dia kurang kaya, aku kan lebih kaya, sorry aja ya. Saya nggak perlu berlaku sopan sama dia, benar nggak? Wah, siapa aku gitu ngomong kasar sedikit, kan begitu. Ada orang begitu ya, melihat tingkat sosial. Harus sudah tidak lagi melihat tingkat sosial. Harus lihat pendidikan nggak? Wah, saya master, saya dokter. Anda lulus SMA atau SD juga nggak lulus. Gimana tuh? Yang namanya love others, kita mesti hapus yang namanya apa? Perbedaan sosial, perbedaan pendidikan, termasuk maaf ya kalau yang kena saya katakan perbedaan agama sekalipun. Saudara aminkan nggak? Oh nggak bisa kalau agama. Saya Kristen memang, tapi saya Kristen apa dulu dong? Saya kan lebih benar, lebih beda. Itu sudah tidak love others. Tuhan Yesus saya yakin dan percaya kalau ada di bumi ini, dia nggak pernah akan ke satu gereja tertentu, gereja yang lain nggak mau. Nggak mungkin. Ya, kita harus love others itu menyisihkan, menghapuskan semua perbedaan yang ada. Kita boleh berbeda, tapi toleransi kita sangat tinggi karena apa? Kasih kita yang luar biasa. Buktinya paling gampang. Bagaimana seorang ibu di rumah? Ibu di rumah itu mengasihi anak luar biasa. Ini saya ngomong ibu yang benar ya, jangan ibu yang nggak benar ya. Memang di dunia ini sudah banyak sekali kasus-kasus khusus ada ibu yang nggak benar. Saya ngomong yang in general, yang ideal, ibu yang benar. Betul nggak? Ibu yang benar punya anak 4. 4-4-nya beda nggak macamnya? Macamnya pasti beda, nggak sama. Yang satu bisa lebih anteng, satu lebih galak, lebih emosi, satu lebih begini, begitu-begitu. Tapi kok ibu bisa handle ya? Ya, mungkin ibu Eliana anak cuma 1 ya, Wailan ya. Belum bisa lihat berbagai macam. 1 aja udah pusing misalkan yang ngurusnya. Apalagi coba saudara bikin 4 anak yang berbeda. Jadi belum lagi anak ini kadang-kadang aduh maaf ya kalau bukan anak mungkin ibu udah mamanya udah marah, udah gue nggak mau urusin lagi, kamu nggak terima kasih masih ngomel-ngomel udah tahu betul kan? Tapi itulah kasih ya. Oke. Jadi seharusnya kita sudah sama-sama yakin bahwa tingkat pertumbuhan terakhir tertinggi yang kita harus capai adalah mengasihi sesama manusia. Baik dari segi usia maupun dari segi iman secara alkitabiah. Memang kita diharapkan bertumbuh di dalam kasih kita kepada sesama kita manusia. Slide berikut. Pertanyaannya sekarang, is it the same? Apakah sama mencintai istrimu dengan mencintai istri temanmu? Mencintai anakmu dengan mencintai anak-anak lain dan sebagainya. Ini sempat jadi perdebatan dan membingungkan, dan hari ini saya sudah mendapat pencerahan dan saya bisa mengerti dan membedakan. Sebab pertanyaan istri saya begini, kalau gitu, kalau Tuhan bilang kita harus mengasihi sesamamu manusia,
Saya sebagai suami nggak boleh beda-bedakan istri saya dan istri orang. Jadi kalau saya belikan tas dan baju yang bagus kepada istri saya, berarti saya melanggar nih, tidak membelikan juga baju yang sama dan tas yang sama mahalnya sama istri tetangga saya. Gimana tuh? Nah, ini membingungkan kita, betul. Selama ini kita jadi bingung. Namanya kasih kan katanya nggak boleh beda-bedakan. Betul nggak? Jadi saya harus mencintai semua wanita dong. Gimana tuh? Hah? Nah, ini yang kita mesti sadari. Jawabnya memang betul dari segi kasih, cuma kita keliru mengertikannya. Kalau dari segi kasih, Tuhan memang bilang tidak boleh kamu membedakan, harus memberikan kasih. Tapi jangan dicampur aduk. Tadi itu udah bercampur. Nah, coba kita lihat ya slide berikut. Jadi rupanya ada dua unsur, yaitu action dan love. Jadi ini dua hal yang berbeda, saudara, action dengan love. Jangan dicampur baur. Apa sih action itu? Action adalah segala sesuatu, all we can and cannot do are already arranged not only in the Bible but also in the country and the culture of society. Jadi kalau bicara action itu adalah hal yang kita bisa lakukan dan tidak lakukan. Itu semua udah ada aturannya. Mana boleh saya peluk-peluk istri orang, betul gak? Oh, ini ungkapan kasih, digampar saya sama suaminya. Atau diadukan ke polisi, betul gak sih? Jadi bedakan, jangan bawa-bawa kasih dalam hal ini, kita bawakan dulu perbuatan. Perbuatan kita terhadap satu sama lain itu sudah ada aturannya. Kalau misalkan di culture budaya barat tuh ketemu ada yang pakai cium bibir ya. Betul gak? Saya punya keluarga istri, ini pakai pipi. Ya kan gitu. Kadang-kadang saya agak risih juga kalau nggak biasa, karena di culture budaya keluarga saya nggak begitu. Ya kan? Ibaratnya gini, kalau dia begini-begini sama uncle-nya masih oke lah. Ini sampai yang agak jauh uncle-nya kelihatannya ini jangan genit, dia begini juga. Aduh, udah hati itu udah cemburu juga, betul nggak? Istriku begini-begini, ya kan? Betul nggak? Tapi itu budaya. Coba saudara lakukan itu kepada keluarga yang budaya beda, marah suaminya. Main datang-datang, kenalan langsung jambret, istrinya ditarik begitu salam, langsung terus apalagi pakai cium. Udah. Langsung suaminya bilang, permisi sebentar. Ke belakang dia ambil pukulan, kasti. Langsung kabur kita. Jadi bedakan apa yang kita bisa perbuat itu ada aturan main, saudara. Ada aturan main ya. Jadi tetapi kalau kita bicara, jadi apa? Daftar dari action yang boleh dilakukan kepada orang lain itu spesifik, ada aturannya. Masa mentang-mentang dasarnya kasih, kita kurang kecap manis, nggak punya kecap manis, habis. Saya langsung ke tetangga, tok, buka pintu langsung masuk ke dalam, saya cari kecap, saya ambil. Love others, langsung dibawa kecapnya. Itu bukan perbuatan yang benar. Asal dasar kasih itu udah ngaco, saudara perhatikan ya. Jadi perbuatan jangan dicampur-campur dengan kasih. Lalu apa sih kasih? Nah, love is not defining your action, but rather how you do it. Itu love kita bicara. Bicara masalah motivation, bicara masalah purpose, masalah reason that you do your action. Jadi yang Tuhan tekankan di dalam love adalah you have to do everything with love. Paham nggak? You have to do everything with love. Tapi bukan do everything to everybody the same gitu kan, nggak bisa. Kalau saudara memberikan kue kepada tetangga, kalau dasarnya adalah love, bagus. Tapi seringkali takutnya ini narsis. Love to yourself. Biar tahu tetangga gue jago bikin kue loh. Tahu nggak? Nah itu juga sebetulnya sangat disayangkan, berkat kita hilang. Kalau kita memberikan karena apa? Motivasi, bukan karena love. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi jangan baik-baik sama bos nih, Richard sama saya baik-baik. Yes sir, di belakang. Sebel saya. Ya kan? Oh gini. Itu udah doing not out of love. Itu nggak ada berkatnya. Jadi Tuhan maunya kita jadi jangan menjadi orang yang munafik. Tahu nggak orang yang munafik? Orang yang penjilat gitu. Saya baik-baik sama seseorang yang kaya supaya tujuannya begini buat ngelobi. Itu tidak dibenarkan. Tuhan ajarkan kita, you have to be an honest person. Orang yang apa sih bilang tuh murni, orang yang jujur, setia. Kalau saya bilang, saya happy for you Richard,
saya mau bantu sama, nggak ada eleng enteng lain-lain. Nah, emang saya lagi mau apa sama kamu gitu kan? Memang saya niat membantu, ya. Jadi mesti dibedakan ya. Contohnya, saya mau berikan kesaksian. Saya secara pribadi kan ada yayasan, ada startup atau website atau apa disebutnya yang namanya kasihNusantara.com. Saudara sudah tahu kan? Jadi Kasih Nusantara ini adalah terus terang perwujudan saya dengan tulus mau mengasihi orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tapi hal yang saya perbuat tentunya ada aturannya. Saya nggak bisa terlalu campur tangan sama anak-anak asuh saya sampai oke, saya lebih ngatur dari bapak emaknya. Tidur jam sekian ya. Jadi anak siapa ini? Bapak emaknya tersinggung ya kan. Tapi saya sejauh apa? Membantu, membimbing, terus terang saya punya motif untuk anak-anak asuh di Kasih Nusantara ini apa? Saya mau mereka berhasil. Ini kan anak-anak yang berprestasi, yang bisa masuk di Kasih Nusantara nilai raportnya minimal mesti 8 ke atas. Di bawah itu drop keluar dari kita. Kenapa? Karena saya mau apa? Mereka betul-betul termotivasi untuk berprestasi. Saya maunya nanti mereka lulus SMA, kalau bisa masuk di Purwadika. Purwadika udah sering juga kasih beasiswa. Banyak kesaksiannya dan itu suatu keberuntungan buat kita. Ada yang kita kasih beasiswa 100% sudah jadi guru di kita. Kita yang mengambil manfaat juga. Ada benefit, tapi motivasinya saya bukan begitu. Itu juga menjadi sia-sia bagi Tuhan. Betul? Saya mau gitu anak-anak asuh yang dikasih Nusantara, saya mau lihat bahwa mereka juga yang berprestasi berpotensi, tapi karena masalah keuangan mereka hilang opportunity. Itu yang kita perlu bantu dan kasih kesempatan itu. Saya senang banget, saya berharap banget satu kali kalau udah dengar cerita, wah anak Kasih Nusantara kerja di satu startup unicorn. Wah itu rasanya saya puas, bahwa saya menolong dia itu udah lengkap. Dari mulai SD, SMP, SMA, terus belajar, sekolah gitu ya. Akhirnya menjadi manusia. Itu impian saya dan itu adalah perwujudan dari kasih kepada sesama yang saya coba hidupkan dan secara hati dengan tulus. Memang itulah pertumbuhan kita di dalam iman. Kita harus mulai saya terus terang juga, saudara juga tahu, tadinya saya bukan orang yang aktif di dalam satu gereja, membela banget gereja begitu ya. Sekarang saya udah berubah. Buat saya nggak bedakan lagi agama, siapa agama nggak penting. Yang penting saya mau do love to you, kan begitu. Apa itu dosa? Coba buka Alkitab kalau mengatakan itu dosa. Malah itu kasih yang sempurna Tuhan mau. Kita jangan mentang-mentang satu perguruan, satu suku, dan satu-satu apalagi baru kita memilih-milih dalam mengasihi satu dengan yang lain. Slide berikut. Ya, ini coba kalau kita lihat aja, kalau mau tahu love itu apa sih? Jadi tujuannya adalah love itu mengajarkan kita motivasi yang benar dan kita harus bersikap seperti apa. Tapi bukan action yang kita perbuat. Karena di sini nggak ada dibilang kasihlah istri tetanggamu, beliinlah dia baju baru sebulan sekali. Nggak ada. Nggak seperti itu penerapannya. Dikatakan apa? Kasih itu harus sabar. Sabar. Jadi kalau kita juga nggak sabar sama orang, coba nih contoh ya, sama pembantu kita bisa nggak sabar, ya kan? Tapi nggak boleh, Tuhan bilang kalau namanya mengasihi kita mesti menghargai pembantu juga, harus sabar dong. Jangan main ambilin baju, ambilin sepatu gosokin, wah galak banget. Kalau sama istri, kalau lagi ada maunya nih, sayangku ambilin air minum dong gitu. Kok beda banget, ya kan? Bisa dilihat ya. Kriteria sabar dan baik, ya. Tidak iri hati. Jadi ini yang Tuhan ajarkan. Lah, mana ada ya saya mau dengar orang tua iri hati sama anak. Ayo, saya mau tanya, orang tuanya nggak normal. Aku sebel, aku iri sama anakku. Aku dulu ya sekolah cuma sampai SMA, tapi sekarang anakku bisa sampai dokter. Iri, orang tuanya gimana tuh? Terus iri juga, dulu aku kerja cuma sampai manajer, anakku sekarang direktur loh, direktur perusahaan besar. Iri orang tuanya, kira-kira lucu nggak? Lucu banget. Itu berarti orang tuanya mengasihi diri sendiri lebih daripada ke anaknya. Mungkin ada.
Mungkin ada, dunia begitu besar, ya manusia begitu berdosa, pasti ada orang tua seperti itu yang anaknya merasa kok kayaknya mamanya kayak tersaingi sama saya, kayak cemburu dan segala macam. Tapi tidak boleh. Demikian juga kita dengan orang lain, kita harus tidak boleh cemburu. Berarti kita tidak mengasihi dia. Sebab kalau kita mengasihi, kita senang kalau dia bisa berbahagia, dia bisa berhasil, dia sukses, ya. Termasuk saya sebagai pengusaha, saya harus rela kalau karyawan saya mengundurkan diri dengan catatan kalau dia menjadi lebih baik, mendapatkan opportunity lebih baik. Kita harus mengasihi, kita nggak boleh egois. Wah, kamu berhenti ya dari aku ya, berarti kamu tidak mengasihi. Yang tidak mengasihi siapa? Saya yang tidak mengasihi dia, tapi mengasihi hanya diri sendiri. Jadi love itu mengajar kita untuk memikirkan orang lain, tidak hanya kita. Jangan juga sombong, kasar. Orangnya sombong gitu, tahu kan sombong, membandingkan diri, oh saya kan lebih hebat, saya lebih kaya dan segala macam. Terus banyak lagi, ya. Does not demand its own way. Jadi nggak mau semua itu menurutku, apa-apa my way. Kan gitu ada lagu. It is not irritable. It keeps no record of being wrong. Juga tidak pendendam. Coba saya bilang ibu itu sudah mati cepat kalau dia dendam sama anaknya. Saya bayangkan istri saya kalau dendam sama 4 anak saya rasa sudah nggak sehat, sudah terganggu. Karena salah satu, nanti saya bahas, salah satu khasiat dari mengasihi orang lain adalah apa? Umur panjang, bukan dah kalau umur mungkin di tangan Tuhan, tapi hidup yang sehat dan berkualitas. Ya, coba bayangkan kalau istri saya dendam, kepahitan sama anak, untungnya enggak loh. Kenapa sih enggak? Kenapa? Ayo, Fonita, kenapa? Ada kepahitan nggak sama Theo? Jujur, sama siapa? Sama Daphne, ada kepahitan nggak? Atau keaseman? Ya kan? Pasti tidak ada kepahitan. Semua apa yang, tapi pertanyaannya, pernah nggak mereka anak menyakiti, menyinggung lah, bikin sedih lah, kecewa lah? Ada pasti kan? Namanya anak nggak sempurna, tapi semua dilupakan, semua diampuni. Kenapa? Karena itu kasih. Jadi saudara, kepada orang lain juga kita harus belajar. Saya banyak pengalaman orang pinjam uang nggak bayar dan segala macam. Kita lupakan, nggak, orang juga habis money apa sih ibaratnya, kita udah tolong kok ternyata gini. Jangan terbeban. Kita harus memaklumi. Tuhan Yesus itu tadi itu lagu. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling mengerti hati ini. Betul? Kenapa kita juga nggak mengikut jejak Tuhan, belajar untuk mengerti? Ngertiinlah, mungkin ada posisi begini, mungkin karena keadaan begini, atau mungkin dia belum mengerti, atau dia mungkin belum bertumbuh seperti Anda. Kan begitu, ya. Lalu apalagi? It doesn't rejoice about injustice. Jadi kalau kita mengasihi itu, kita harus juga berlaku adil, ya kan? Kita senang keadilan, jangan berlaku curang. Harus adil. Kita sebagai bos terhadap karyawan coba berempati. Gimana kalau kita putar posisi? Kamu jadi karyawannya, dia yang jadi bos kamu. Kamu mau nggak digituin? Oh iya ya, nggak mau juga ya. Itu namanya kita berlaku adil. Ya, ini banyak lagi. Ya kan? Never give up. Ya, kalau namanya kasih, ini makanya saya selalu bilang. Dulu orang bilang ini, apa dia bilang? The love of a woman is as pure as gold. Coba, itu ada pepatah luar biasa loh. Sayangnya sudah hampir tidak benar mungkin sekarang, ya kan? Mulai berkurang. Tapi zaman dulu dikatakan kasih seorang wanita itu adalah murni seperti emas. Kenapa? Saya banyak pengalaman. Waktu di Amerika juga ada teman saya sudah disakiti, sudah dihianati dengan cowok yang lama, terus pacaran dengan teman saya sekarang ini, cowok yang lama itu ajak balik, ditinggalin teman saya. Iya kan? Kenapa tuh? Kasih, never give up gitu ya. Menutupi segala sesuatu, itu ada benarnya. Kasih memang begitu bentuknya. Ya, pengalaman dalam keluarga kami juga begitu. Ada yang disakiti mau kembali lagi. Kan gitu wanita. Tapi kalau pria biasanya nggak begitu Theo ya. Kalau pria jangan harap udah gini never come back lagi. Nggak tahu udah dari sonohnya kayaknya begitu. Tapi harus belajar. Tapi ya susah juga ya. Saya juga bukan mengatakan nanti kalau kamu tidak berarti itu tidak mengasihi. Bukan ya. Jadi tetap semua ada disiplinnya.
Nggak bisa dong kita disakiti terus, istri tiap hari digebukin terus, masa terus nggak berpisah ke rumah atau segala macam. Itu kan kurang bijaksana ya. Tapi kita berpisahnya bukan karena benci dan dendam atau bagaimana, kan begitu. Oke. Terus apa? Tidak pernah hilang iman, pengharapan. Coba orang tua deh. Anak udah bagaimana aja, orang udah bilang, aduh, pencet aja deh, biar mati atau gimana gitu ya. Tapi ibu itu paling terakhir kalau hilang harapan. Enggak. Ada kisah, sebenarnya saya nggak ada waktu bahas, sebenarnya ada kisah bagaimana anak yang udah cacat tapi karena ibunya masih percaya dia masih bisa bertumbuh. Contohnya itu siapa sih namanya tuh yang wanita itu yang udah cacat kaki tangan segala macam tapi udah bisa jadi penyanyi. Ada? Iya, Lena Maria. Itu semua pasti karena ada kasih. Bohong kalau dia bisa bertumbuh bukan karena kasih. Ya, karena kasih orang tuanya. Ingat nggak statement orang tuanya apa kurang lebih ya kan? Ya, bahwa apa kurang lebih sana kan itu hak yang sama kan ya, ibaratnya dia mau mencintai apa adanya kepada anaknya ya, selalu penuh pengharapan ya, selalu bertahan di dalam setiap keadaan. Jadi betul-betul love itu luar biasa loh. Kalau dalam hal ini love itu sesuatu yang powerful yang membuat Anda bisa bertahan dalam segala kondisi. Makanya kalau saya nggak mencintai bidang pekerjaan saya nih, pendidikan, bukannya saya nggak mengalami tantangan dan pergumulan segala macam, saya udah pergi. Makanya orang yang nggak mencintai pekerjaannya dia akan kabur, beralih lagi. Kemarin jualan bakmi, itu sekarang jualan soto, besok jualan ketoprak. Kayaknya puter-puter jualan tok serba terus gitu. Karena kenapa? Nggak ada love, dia nggak bertahan, ya. Jadi hati-hati kita di dalam memilih juga karir, jangan karena dasarnya duit. Kalau udah duit udah bahaya. Kalau nggak ada unsur kita menyukainya ya. Karena semua ada tantangan di dalam pekerjaan pun. Ya, prophecy and speaking in unknown language and special knowledge will become useless. Dia bilang, walaupun kita bisa punya nubuat berbicara dalam bahasa, berbagai bahasa, walaupun kita ini mempunyai pengetahuan yang luar biasa, semua itu sia-sia kalau tidak ada kasih. Benar-benar. Tidak ada kasih, semua akan sia-sia. Unless you do everything with love, it is in vain. Segala sesuatu, saudara, lebih baik jangan dilakukan kalau bukan dasarnya karena kita kasih. Karena semua tidak ada guna. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, and everything you do must be done with love. Ya. Jelas firman Tuhan mengatakan everything you do, bukan I do it for you, itu lagu cinta. Tapi everything you do it with love. Ya. Slide berikut. Nah ini 2 slide terakhir saya mau bahas 10 alasan kenapa kita harus mencintai orang lain dalam hidup kita. Ya, 1, karena God is love. Dalam 1 John 4 verse 8 dikatakan apa? But anyone who does not love does not know God, for God is love. Jadi itu salah satu tolok ukur kalau tidak ada kasih di dalam diri saudara, tetapi saudara sudah aktif jadi orang Kristen puluhan tahun, itu mesti pertanyaan besar. Apakah memang saudara di dalam Tuhan tapi Tuhan tidak ada di dalam saudara? Yang saya selalu kasih ilustrasi, kita taruh sebuah batu di dalam air, sebuah gelas berisikan air, taruh batu. Apakah batu di dalam air? Benar. Tapi apakah ada air di dalam batu? Tidak ada setetes pun. Apakah saudara sebagai orang Kristen yang seperti itu? Ada di dalam gereja? Ada. Di dalam lingkungan komunitas Tuhan? Ada. Tapi Tuhan ada di dalam hati? Tidak ada setetes pun. Saya bukannya mau menghakimi. Saudara, masing-masing kita mengevaluasi diri. Kalau kita masih suka cemburu, kita masih suka ribut di dalam gereja, kira-kira kesimpulannya apa saudara Des? Betul nggak kalau kita bilang masih belum bertumbuh kasih kepada sesama di dalam diri saudara? Bagaimana orang yang suka ribut di dalam gereja bisa masuk dalam surga? Saya langsung absen nomor 1. Tuhan, saya nggak mau masuk. Kalau di dalam dunia baru nanti ada orang yang masih suka ribut-ribut, ya kan? Oh, tapi kan Tuhan bilang kamu sudah mesti belajar mengasihi sesamamu manusia. Jadi kamu bisa toleransi. Betul, kita bisa toleransi. Tapi Tuhan bilang sudah stop toleransinya. Betul nggak? Makanya ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua mau tidak mau, yang tidak bertumbuh di dalam kasih adalah akan binasa. Saya pernah share, saudara jangan lupa.
orang suka bertanya, dan orang-orang Saduki bertanya, bagaimana sih supaya masuk dalam kerajaan surga? Saudara tahu jawabannya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi syarat untuk masuk surga nggak ada lain. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa munafik, yaitu apa? Adanya kasih di dalam diri kita. Ya, karena di dunia baru harusnya tidak ada lagi dosa. Kalau ada yang tidak kasih pasti jadi ada dosa. Dia cemburu. Oh kok dia begitu ya? Oh dia orangnya cemburu ya? Nggak tahu saya. Begitu kreatif dia cari sudut pandang yang bisa bikin diri dia cemburu. Ya nggak? Ada aja gitu. Kayaknya kamu senyumnya beda sama wanita itu daripada senyum sama saya. Nah loh, betul nggak ya? Ada aja pokoknya kalau orang udah cemburu itu sudut pandangnya ya. Jadi God is love and he who abides in love abides in God and God in him. Live a life filled with love for others, following the example of Christ who loved you and gave himself as a sacrifice to take away your sins. Jadi lihat di Efesus 5 ayat 2. Jadi sudah alasan pertama adalah kenapa kita harus mencintai, karena memang God is love. Ya, dan kita pasti menular harusnya. Lalu apa? God loves you so much. John 15 verse 13 bilang, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Jadi memang Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Itu alasannya kenapa kita harus mengasihi. Ya, apa sih bedanya saudara sebagai anak Tuhan dengan yang bukan? Kita berbuat baik itu bukan karena hal lain, tetapi karena kita sudah menerima kebaikan. Betul gak? Iya kan? Makanya dibilang anak-anak yang dicintai, dia punya kapasitas lebih besar untuk mencintai. Daripada anak yang dari kecilnya ditekan, dikritik. Itu kecenderungan sudah besar juga akan balas dendam menekan orang yang lain. Ya. Lalu apa? Love is God's command. Nah, tadi saya bilang itu adalah satu perintah dari Tuhan bahwa kita harus apa? Mengasihi sesama kita dan itu untuk kebaikan kita. Love is a proof that you have eternal life in you. Ini di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 mengatakan, if we love our Christian brothers and sisters, it proves that we have passed from death to eternal life. Firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita sudah menumbuhkan kasih di dalam hati kita, kita sudah memindahkan diri kita dari kematian ke dalam kehidupan kekal. Ya, jadi memang kasih ini sesuatu yang penting di dalam diri kita. Lalu bilang loving others is an expression of your love for God. Jadi if someone dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, if someone says I love God but hates a Christian brother or sister, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we have not seen? Bisa dilihat? Yang kelihatan aja udah susah, apalagi yang nggak kelihatan. Pacaran deket aja sudah selingkuh, apalagi long distance minta ampun. Betul nggak? Paham nggak maksud saya perbandingannya? Ya. Nah, slide berikut. Love is a seed. Jadi kita ada ayat katakan apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi love itu seperti benih. Pasti saudara akan menuai balik hasilnya. Paham ya? Tidak akan sia-sia. Kita menabur kasih kepada setiap orang itu akan balik. Paling tidak mungkin kita jangan berharap balik dari segi balas jasa. Wah, saya dikasih Nusantara, saya pikir nanti anaknya tahu-tahu menjadi satu orang yang berhasil di satu startup besar. Saya harap satu kali dia kasih upeti. Ya kan? Walaupun mungkin nggak bulanan, oke sekali-sekali upeti lah. Betul nggak Des? Tapi sebenarnya jangan itu yang kita pengertian dengan seed will grow. Tapi dia akan berbuah, dia akan terutama adalah dia akan memuliakan Tuhan. Itu yang saya selalu doakan. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa memperbaiki citra buruk dari orang-orang tentang kamu. Paham gak sih maksud saya?
Mungkin banyak orang sudah putus asa bilang, Tuhan jahat, Tuhan nggak setia. Biarlah kita yang bisa memperbaiki pemikiran yang keliru itu. Bahwa God is good all the time. Ya, biarlah kita menjadi contoh bukti orang memuliakan, wah betul-betul Tuhan ada. Biarlah kita menjadi jawaban doa dari setiap orang. Amin. Senang nggak? Ada orang berdoa, Tuhan minta tolong, tahu-tahu kita yang Tuhan tunjuk memberikan pertolongan. Senang kan? Kita menjadi jawaban doa. Pernah kan kalau orang namanya pacaran kan suka gitu. Ada lagu ya kalau nggak salah ya, kepada pacarnya bilang engkau adalah jawaban doa. Ada kan? Ada lagu kalau nggak salah gitu ya. Tentang cinta, bahwa kekasih, dia bilang sama pacarnya, engkau adalah jawaban doaku. Wah, puji Tuhan. Iya kan? Bagus. Jangan nanti ribut atau apa ya. Aku salah berdoa katanya. Oke, lanjut. Love is everything. Without love, you are nothing. Nah ini mesti sadari. Siapapun saudara, presiden tanpa love is nothing. Saudara lihat ya, ini contoh. Presiden kalau love-nya hanya kepada diri sendiri, pada waktu dia berkuasa, yang dia pikir apa? Memperkaya diri sendiri. Amin. Tapi kalau presiden yang peduli sama orang lain, dia peduli sama rakyat. Betul? Yang dia akan perbuat selalu bagaimana meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Jadi love is the greatest. Percaya. Tanpa cinta semuanya enggak ada guna. Mau jadi presiden kayak, mau jadi menteri kayak. Kalau yang penting sebetulnya kalau kita mau ajarin ini sekarang ya, kepada pemerintahan di Indonesia, tolong ukurnya jangan apa fit and proper yang lain-lain. Oh bisa bahasa Inggris enggak penting, betul enggak? Cari aja translator, betul kan? Ini Tuhan bilang nih, love is the greatest. Kalau kita bisa dapat orang yang jujur, dia yang berhak mengambil keputusan. Dia kan enggak orang bodoh, dia bisa minta advice. Oke, Penasehat 1, menurut kamu gimana? Penasehat 2, tapi dia jujur, dia akan pilih keputusan yang memang untuk kepentingan bersama daripada orang yang pintar tapi licik. Buat apa? Negara ini mau dibawa kemana? Dan dunia ini sebetulnya akan menjadi dunia yang baik. Negara ini akan menjadi negara yang maju kalau dari dulu mereka yang duduk di pemerintahan kita apa? Orang-orang yang mempunyai love. Betul gak sih? Bukan love for himself. Atau love buat dia punya kolega. Oke, bagi-bagi jatah. Ya kayak gengnya semua, ya enggak? Nah itu yang berbahaya. Jadi dibilang, without love, you are nothing. Saudara mesti camkan itu. Saudara tidak ada artinya sebagai manusia. Saudara tidak artinya sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak kalau tidak memiliki cinta. Saya nggak mau punya anak yang nggak taunya cinta dirinya doang. Coba sedih nggak sih? Sedih nggak? Ya. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass. Jadi kayak gentong atau simbal yang nyaring bunyinya dibilang. Itu Tuhan yang katakan, nggak ada gunanya. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Malah saya serem saudara. Kalau ada manusia yang powerful kayak Tuhan gitu tapi nggak ada love. Coba, ini kita ngomong Tuhan kita aja lah. Serem saudara kalau Tuhan kita nggak punya love. Betul nggak? Ngeri loh. Sebab nothing is impossible for God can do. Betul? Terus nggak ada love. Mati saudara. Mati. Saya mungkin maaf ya. Saya udah mata udah sebelah kali. Karena Tuhannya nggak punya love gitu kan. Oh kamu pendendam gitu kan ya, kita berbuat salah, mata pecek sebelah, ya kan, telinga copot sebelah gitu. Bayangkan manusia di bumi ini udah penuh kecacatan. Bayangkan kalau orang tua nggak mengasihi anaknya cacat, temennya pada bingung. Lu kemarin biru di kiri, sekarang biru di kanan. Kenapa? Sekarang kok tangan lu miring kanan sampai ke kanan, cacat sama orang tuanya. Karena di dalam keluarga tidak ada love. Betul? Jadi sungguh-sungguh aduh saya bersyukur love is the greatest. Dan betul love itu adalah sesuatu yang
berkat pemberian Tuhan terbesar di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita manusia. Ya, karena walaupun saya bestow all my goods, semua harta saya untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, saya mungkin memberikan diri saya untuk dibakar, tetapi kitab Alkitab 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 mengatakan semuanya itu sia-sia. Betul? Bahkan dibilang di antara iman, di antara hope, faith and hope, terbesar siapa? Itu will stay. Ada 3 yang stay. Kita punya faith, kita punya hope, dan love. Tapi semua yang terbesar adalah love. Because kenapa? God is love. Makanya kata bilang God is the greatest because God is love. Itu yang kita mesti ingat. Ya. Oke. Jadi life without love is a bankrupt life. Setuju nggak? Bangkrut saudara. No matter the abundance of money or possessions you have. Nggak penting uang berapa di bank, harta berapa gonogeni yang kalian miliki, tapi kalau tidak memiliki love, saudara sudah bangkrut. Dan percaya nggak sih, orang yang nggak punya love itu nggak bakalan bahagia. Siapa yang mau stay dengan orang yang nggak punya love, yang love-nya sama diri sendiri? Pacaran putus bentaran, egois banget kamu. Selalu kamu yang benar ya. Ngerti ya? Selalu kamu pikirkan diri kamu dulu. Aduh jijik deh, saya sebel deh betul kalau pikirin gitu ya. Benar. Coba kalau sekarang suami cari duit punya harta terus dia bilang ini duitku bukan duitmu. Terus kalau beli barang dia belinya diri sendiri terus. Beli sepatu baru, jam tangan baru, istrinya pakai yang lama-lama. Kalau ada yang second boleh. Jijik nggak coba? Hah? Cuma pikirkan dirinya sendiri. Waktu ibu masak di rumah dia nggak pikirin suaminya suka apa, anaknya suka apa. Pokoknya gue masak yang gue suka. You nggak suka urusan you. Waduh, mati kalau udah begitu. Betul? Ya. Apalagi? You don't have anything if you don't have love. How much love you show to people really reflect your spiritual maturity. Nah itu tolak ukur. Mau lihat iman seseorang atau iman kita bertumbuh atau enggak, lihat aja bagaimana dia semakin mengasihi enggak kepada orang lain, semakin memaafkan enggak dia kepada orang lain, semakin sopan enggak dia, semakin menghargai enggak. Sebutin tuh 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, murah hati dan segala. Sebutin, semakin enggak. Kalau semakin kita berarti apa? Kita punya spiritual growth, semakin bertumbuh. Itu tolak ukurnya. Bukan kita pintar berkhotbah dan segala macam, ya. Apalagi, if you claim you are spiritual and you don't love people, you are only religious. Nah, bedakan ya. Ada orang yang cuma beragama. Agama itu cuma di KTP, tapi tidak ada perubahan di dalam kasih kepada sesama di dalam hidupnya. Love is the fulfillment of all the law. Itu mungkin lihat aja ayatnya udah bilang, Tuhan udah bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu. Semua hukum para nabi, semua all the Bible apa? Berdasarkan 2 hal tadi. 10 hukum, saudara tahu 10 hukum. Isinya adalah kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi itu yang intinya. Love is the fulfillment of all the law. Jadi kalau kita akan bertumbuh di dalam kasih, sebetulnya kita sudah melakukan semua hukum. Termasuk hari Sabat. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah hukum keempat. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita akan mau berhenti di hari Sabat. Saudara, sadari nggak bicara masalah hari Sabat? Hari Sabat itu bukan Tuhan ciptakan. Tuhan bilang berhenti setelah menciptakan selama 6 hari. Jadi saudara tahu nggak? Tuhan itu hidupnya memang sudah berhari Sabat. Dia sendiri hidupnya sudah punya siklus. Coba begini, setuju nggak kalau orang tua yang benar dia akan melakukan juga hal yang dia nasihatkan? Betul nggak? Mana mungkin Tuhan bilang jangan membunuh, dia suruh bunuh-bunuh. Jangan mencuri, dia sendiri mencuri. Dia suruh bekerja 6 hari, berhenti hari ke-7. Hidup itu harus punya siklus. Harus punya siklus, jangan kerja terus, nggak ada batas. Itu akan hancur hidup kita. Betul nggak? Jadi Tuhan sudah hidupkan. Makanya waktu dia kerja, bangun dunia baru ini buat kita, Adam dan Hawa, dia berhenti di hari Sabat. Ya. Nah jadi itu adalah bagian dari love kita. Kita sudah memenuhinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau seperti sekarang.
datang berkumpul. Sebagaimana Tuhan menyiapkan waktunya yang berharga buat kita, mari kita sama-sama juga menyiapkan waktu kita untuk apa? Bersekutu bersama Dia. Oke. Love helps you live longer. Nah, ini saya mungkin agak kurang setuju live longer, karena memang gini, ada orang bisa aja mati sehat ya. Bisa nggak sih orang mati sehat? Kenapa? Karena kecelakaan mati sehat. Jadi memang umur manusia itu di tangan Tuhan. Kita udah mesti akui itu. Cuma kualitas hidup kita itu di tangan kita. Betul nggak? Dulu saya masih kecil, dulu masih beragama Buddha ya dulu ya. Saya dengar begini, dibilang kalau orang baik mati cepat. Orang jahat matinya lama, enggak mati-mati. Gitu. Itu konsep yang saya dengar. Betul ya? Tapi kalau dalam konsep yang sekarang sebenarnya terbalik. Orang jahat itu akan cepat mati. Kenapa? Nggak ada yang suka. Betul nggak? Pusing, stres. Dibilang adrenalin naik, dia punya blood pressure, semua dikira nggak tegang. Betul ya? Tapi kalau orang yang selalu mengasihi, dia akan berbahagia. Contoh aja ya, saya lihat ya, saya udah pernah punya anak kan, sekarang kan saya punya cucu. Lihat cucu kan karena saya mengasihi kan ya. Lihat dia gerak-geraknya udah gemes, senang. Hati itu happy, betul gak sih? Lihat muka cucu lari-lari ketawa, happy kita. Makanya itu khasiat dari love. Kalau pacaran sudah gak ada love, gak bakalan happy. Lihat tampangnya, jijik. Ya kan, mau ngeliat lagi, enak gimana emosi, betul gak? Tapi kalau masih ada love, aduh saya liatin wajah kamu aja happy. Kenapa? Karena ada love, betul gak? Ya, tapi bukan berarti karena love nggak boleh makan gitu kan, harus makan manusia tetap. Oke, jadi love helps you live longer. Love is good for your spiritual and physical health, and general mental and emotional well-being. Jadi itu penting banget love itu. Makanya harus ajarkan anak kita apa? Belajar mengasihi, sehingga nggak banyak problem dalam hidupnya, happy tiap hari, karena dia punya love. Walaupun tadi di sekolah temennya agak bagaimana, nggak sesuai dengan dia punya suka, dia nggak menjadi membesar-besarkannya. Ngerti gak? Dia mengerti, oke lah, kan orang berbeda ya, dia juga punya hak, saya punya hak. Nah indah sekali seperti itu ya. Lalu loving God and fellow human beings has positive impact on your spiritual, physical, and emotional health. Walking in love towards others helps you fellowship with God as you have no ill feeling towards them. Love overlooks wrongs, it forgives. Remember that lack of forgiveness will hinder your prayers. Itu ada ayatnya Markus, ada itu dikutip. Jadi bahkan Tuhan bilang ini, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan harap Tuhan mengampuni kesalahan kita. Itu tertulis loh. Ngerti ya? Jadi ada lagi ayat mengatakan gini, Tuhan akan menggunakan takaran yang kamu pakai. Betul enggak ya? Jadi kalau kita orang yang murah hati, cincai gitu, Tuhan juga begitu takarannya kepada kita. Kita aja kejam, utang 50 perak aja, wah udah ngomelnya seminta ampun ya kan ya. Oke, terus apalagi? Love will last forever. Ini yang paling penting ya, the reason to love. Love will last forever. Love won't end. Every other spiritual gift that people covet so much will cease, but love shall not. Love will last forever, but prophecy and speaking in unknown languages and spatial knowledge will all disappear. Love shall continue forever. Therefore, love is the greatest. We still love each other in heaven, do we? Betul? Jadi love is forever. Jadi biarlah firman ini kita sudah bahas what is love sebetulnya supaya kita paham, jangan salah mengerti, dan why should we love. Semoga firman ini sudah menyadarkan kita, itu yang saya mau. Ayo, itu buat kita punya own benefits. Mulai belajar sekarang mengasihi. Mulai dulu dengan mengasihi istri dan suami.
mengasihi anak dan cucu di dalam lingkaran dalam. Nanti ke lingkaran luar di dalam komunitas OCC, melingkar lagi luar dalam komunitas kerja, melingkar lagi sampai kepada sesama manusia. Aku tidak peduli, aku tidak kenal siapa dia, tetapi aku melakukan kebaikan buat dia. Kan begitu, kita harus bertumbuh dalam satu lingkaran terdalam, terus makin hari makin bertumbuh. Dan percaya saya menyaksikan bahwa yang ada adalah membuat kita happy, membuat kita bahagia, ya, tidur nyenyak, makan pun enak. Kenapa? Kita nggak pernah menyimpan dendam sama siapapun, happy kita. Ya, tolong kalau siapa yang mulai sekarang punya kepahitan, saya dendam, saya kesel sama adik saya kesel sama kakak saya, sama suami saya, itu harus mulai apa? Didoakan. Harus mulai dibuang, dikalahkan supaya apa? Kita bisa berbahagia. Yang terakhir, slide terakhir. Pertanyaan adalah how? Ya, how kalau gitu saya mau menghidupkan semua ini? Jawabnya cuma satu, love with Jesus, starting from now. Ya saudara, tidak ada hal lain. Bohong kalau ada manusia bisa baik. Bohong kalau ada gereja yang benar dan baik. Semua tidak ada yang baik kecuali apa? Tuhan Yesus. Hanya kalau ada Tuhan Yesus di dalam keluarga, makanya keluarga akan menjadi baik. Kalau ada Tuhan Yesus dalam hati saudara dan saya, baru saudara bisa bertumbuh menjadi baik. Jadi kuncinya apa? Mari kita mulai melibatkan, membuka pintu kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi agama itu bukan apa ya, satu tata tertib atau satu ritual activities. Agama itu sebenarnya relationship. Supaya saudara sadari, yang Tuhan mau itu sebetulnya hubungan dekat, sedekat-dekatnya, tanpa ada sehelai benang pun yang memisahkan saudara dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau sekarang saudara belum berdoa setiap hari, belum melibatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, mulailah sekarang. Libatkan Tuhan. Kalau memang betul saudara percaya mengandalkan Tuhan, bohong kalau tidak mengundang Tuhan, meminta petunjuk, keterlibatan Tuhan, kendali Tuhan, itu bohong. Berarti hanya di bibir saja. Kalau saudara betul percaya mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka saudara senang kalau Tuhan dekat ada dalam diri saudara. Betul? Bohong kan kalau bilang saya sayang sama istri saya, tapi saya nggak senang dia deket-deket. Saya nggak senang deket-deket. Maunya pisah-pisah terus, aneh ya. Saya rasa itu aneh bin ajaib orang bilang, betul? Makanya mari kalau kita mau bertumbuh, mulailah hidup bersama Tuhan saudara. Bersama Tuhan. Mungkin kadang-kadang gini, saudara pergi ke satu tempat bergaul bagaimana, aduh nggak enak dong Tuhan ikut-ikutan, begitu ya, karena mungkin sesuatu yang tidak baik. Makanya bawa Tuhan supaya ada kekuatan. Akhirnya kita mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Pertemanan kita yang tidak baik harusnya kita yang mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi. Mulailah, saya bilang, hidup bersama Yesus setiap hari. Dan saudara percaya akan menjadi berkat, menjadi terang. Perlahan tapi pasti. Ya. Dan biarlah firman ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.